Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku mau membahas masalah 50-50 lagi. Lebih tepatnya, lebih ke arah postingan dari member 50-50 melalui akun Instagram bernama Vivi dan juga hasil sidang gugatan dari para member 50-50 yang pingin memutuskan hubungan kontrak eksklusif dengan The Attract. Jujur, di Korea kondisinya member 50-50 ini sangat dipandang secara negatif. Aku nggak tahu kalau di Indonesia kayak apa, karena waktu videoku tak posting gitu, ada juga akun yang nge-hate aku gitu. Ya, tapi apa boleh buat, itu juga kebebasan mereka. Tapi di video kali ini tak sampaikan kondisinya di Korea seperti apa dan juga tak jelaskan pelan-pelan. Oke, jadi ikutin aku. Kemarin 19 Juni tahun 2023, 50-50 ini menuntut The Attract Entertainment-nya sendiri untuk memutuskan hubungan kontrak eksklusif. Nah, mereka ini bawa masalah ini ke sidang dengan 3 alasan mengapa mereka ingin memutuskan hubungan kontrak. Pertama, mereka bilang transparansi masalah keuangannya kurang baik. Kedua, mereka merasa para member itu tidak dirawat kesehatannya. Dan ketiga, mereka merasa perusahaan kurang memfasilitasi dan juga mendukung mereka. Nah, sekarang tak bahas satu demi satu. Habis gitu, nanti setelah ini semua masalah sidang juga, baru tak bahas postingan di akun Instagram 50-50 yang Vivi itu. Sekarang mari kita bahas dulu masalah transparansi, masalah keuangan. Masalah keuangan ini, para member itu bilang kalau The Attract itu tidak memberikan jumlah pemasukan secara transparan. Tapi setelah dicek, ternyata kesalahan ini dilakukan oleh perusahaan yang dibayar sama The Attract, yaitu The Givers. The Givers itu telat ngasih totalan dan akhirnya datanya ini telat masuk di The Attract sehingga terkesan kayak nol. Tapi sekarang datanya udah terupdate semua dan ini pun kemarin sama Dispatch udah dibuka. Ini adalah salah satu data yang udah bisa kita lihat. Ini merupakan totalan salah satu member 50-50. Di sini yang perlu dilihat baik-baik itu bagian tengah aja. Yang bagian kiri, bagian bawah, kanan itu terlalu ribet, tidak terlalu penting. Lihat bagian tengah ini. Nah, di bagian tengah itu kan ada yang 2020, 2021, 2022, ada yang 2023 gitu ya. Nah, 2020 sampai 2022 itu semua cara bacanya gampang banget. Sebelah kanan itu artinya pengeluaran, sedangkan sebelah kiri artinya pemasukan. Makanya kalau kita lihat di kolom yang paling kanan itu tulisannya dalam warna merah dan juga ada minusnya karena dibandingkan pemasukan, pengeluarannya itu lebih besar. Sedangkan untuk tahun 2023 ini ada 3. Yang pertama itu 2023 quarter 1, habis itu bulan April 2023 sama bulan Mei 2025. Karena setiap bulannya mungkin ada pemasukan dan juga lebih penting gitu. Nah, kalau kita lihat di quarter 1 pemasukannya 643.000, lalu di bulan April itu pemasukannya 25.000 won, sedangkan di bulan Mei pemasukannya tiba-tiba meledak yaitu 55 juta. Tapi tentu kalau dibandingkan sama pengeluarannya itu masih minus. Sehingga kalau kita total semuanya di bagian bawahnya tertulis 56.223.374. Ini total pemasukan dari tahun 2020 hingga 2023 Mei. Sedangkan pengeluaran total itu mencapai 757 juta. Nah, ini adalah totalan satu member, oke? Minusnya 757 juta. Kalau 4 member artinya berapa? 3M. Tapi karena ada pemasukan 56 juta, kita lihat sebelah kanannya, saat ini satu membernya itu masih ada hutang 700 juta Korea won. Oke. Nah, jadi perusahaan itu udah menginvestasikan 757 jutaan per membernya alias sekitar 3M, tapi karena sudah ada pemasukan, saat ini setiap membernya itu cuma ngutang 700 juta. Sehingga satu grup ini total 2,8M. Ini angka yang penting, nanti bakal tak sebut lagi 3M sama 2,8M ini, jadi diingat baik-baik. Oke, tapi dilihat dari ini aja, kita tahu kalau 50-50 ini mereka itu masih belum balik modal, masih minus 700 juta. Sehingga berapapun pemasukan mereka, kalau ini hutang masih belum terbayarkan, mereka itu masih belum bisa punya pemasukan. Dan ini umum banget, nggak cuma 50-50, semua idol-idol itu biasanya ada masa kayak gini. Ada yang bertahun-tahun, ada yang setelah mereka bubar pun masih nggak sempat membayar hutang sehingga nggak menghasilkan uang. Ada juga grup kayak New Jeans yang dalam waktu 2 bulan mereka itu sudah profit. Tapi member 50-50 itu bilang kayak gini, sebenarnya di luar ini ada juga utang perusahaan yang bukan merupakan hutang kita yang dilemparkan ke kita. Nah, ada argumen seperti ini. Jadi ada perusahaan bernama Interpark. Mereka ini menginvestasikan uang sejumlah 9 miliar Korea won kepada
Jo Nong-jun. Jo Nong-jun ini bosnya The Attract, oke? Tapi waktu itu The Attract ini masih belum ada, dan yang ada itu adalah Star Crew ENT. Sehingga uang 9M dari Interpark ini dimasukkan ke Star Crew ENT. Dan satu hal yang penting, 4 member ini dulunya merupakan trainee di bawah Star Crew ENT juga, oke? Jadi Interpark menginvestasikan kepada Jo Nong-jun dan uangnya ini dimasukkan ke perusahaan ini, oke? Dan 4 membernya pun di sini. Tapi untuk mendebutkan grup ini, Jo Nong-jun ini memutuskan untuk membuat satu perusahaan baru yang dibuat untuk 50-50. Sehingga pada tanggal 30 Juni, 4 member ini menandatangani surat persetujuan agar mereka ini dipindah ke perusahaan bernama The Attract. Oke, jadi 4 member yang dulunya di Star Crew ENT ini dipindah ke perusahaan bernama The Attract. Dan tentunya karena Jo Nong-jun itu butuh uang untuk diinvestasikan kepada 50-50, uang 9M yang ada di sini juga ditransfer ke perusahaan bernama The Attract. Tapi yang perlu diingat gini, Interpark itu menginvestasikan uang 9M melihat Jo Nong-jun, bukan melihat 50-50. Jadi Interpark itu gini, oke, Jo Nong-jun kamu ngapain, ini tak kasih 9M, terserah mau kamu investasikan kemana. Saya itu investasikan kepada Anda. Oke, jadi ini kebebasannya Jo Nong-jun mau 9M-nya ini diinvestasikan semua kepada 50-50 kayak atau cuma 1M kayak, itu kebebasan. Dan Interpark pun udah bilang secara publik bahwa mereka nggak masalah ini uang mau diinvestasikan ke 50-50 ataupun ke yang lain. Jadi ada uang 9M yang dipercayakan kepada Jo Nong-jun, dan Jo Nong-jun yang waktu itu punya 4 trainee ini dipindahkan ke perusahaan The Attract dan mereka didebutkan di perusahaan bernama The Attract. Nah, di sini angka yang udah aku sampaikan tadi perlu kita ingat kembali lagi. Tadi aku bilang ya, toh setiap membernya itu minus 750 juta. Jadi 3M, tapi karena ada pemasukan jadi minus 2,8M totalnya karena setiap member 700 juta. Oke? Bener? Paham? Nah, The Attract itu bilang kayak gini, kita itu sebenarnya udah menginvestasikan uang 3M itu biaya yang langsung dan juga 3,3M biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini apa? Untuk bikin perusahaan yang namanya The Attract, mereka itu perlu memperkerjakan karyawan, ada biaya operasional, dan juga biaya-biaya lain untuk mengoperasikan perusahaan ya toh. Nah, biaya kayak gini ini mencapai 3,3M dan biaya yang diinvestasikan kepada 50-50 secara langsung itu 3M. Oke, jadi total itu 6,3M. Tapi yang 3,3M ini itu nggak ada hubungannya sama member 50-50. Yang dimaksud di sini nggak ada hubungannya adalah yang bayar hutangnya atau yang nantinya harus bertanggung jawab itu Jo Nong-jun, bukan 50-50. 50-50 ini nggak perlu bayar yang 3,3M. Mereka itu cuman perlu bikin yang 3M ini menjadi 0. Dan kalau setelah itu mereka terus bisa menghasilkan uang, ya udah profit tiap bulannya mereka ada penghasilan gitu loh. Oke, paham? Sampai sini jelas? Jadi di Korea kita itu nggak paham kenapa para member 50-50 itu terus mempertanyakan apa uang 3,3M yang diinvestasikan ini. Ya ini sebenarnya gini, ya kalian mungkin pengen tahu oke lah, tapi itu nggak ada hubungannya dan itu kalian itu nggak perlu bayar gitu loh. Yang perlu bertanggung jawab akan angka ini adalah Jo Nong-jun kepada investor, bukan 50-50 kepada investor. Tapi nggak tahu kenapa para member-member itu terus-menerus, dan saat dibawa ke sidang pun hakim itu tidak menilai bahwa adanya pelanggaran ataupun kayak kelicikan di masalah keuangan. Kayak ya adalah telat, tapi sekarang datanya udah transparan dan jelas. Itu yang disampaikan dari hasil sidang. Kedua, tidak merawat kesehatan para member. Dan ini pun hasil sidangnya bilang kayak gini. Di saat member membutuhkan bantuan medis, The Attract sudah memfasilitasi member agar bisa diperiksa dan juga mengatur jadwal sesuai kondisi kesehatan, dan kehakiman juga melihat bahwa The Attract sudah mengatur jadwal melihat kesehatan Aran, salah satu member yang membutuhkan istirahat lebih setelah operasi. Jadi kehakiman pun melihat The Attract sudah melakukan kewajibannya untuk menjaga kesehatan membernya, dan bahkan waktu ada yang butuh operasi pun ya udah difasilitasi juga gitu loh. Dan di bawahnya kehakiman juga bilang kayak gini, setelah Aran dioperasi ada juga beberapa member yang terkena COVID-19 dan diakibatkan itu para member pulang ke rumahnya masing-masing. Namun secara mendadak para member menuntut The Attract ya masalah ini untuk memutuskan kontrak eksklusif. Namun The Attract pun tidak memaksakan jadwal ataupun melakukan pelanggaran lainnya. Kehakiman tidak melihat adanya pelanggaran lagi untuk masalah menjaga kesehatan. Ketiga, masalah kurangnya support ataupun para member ini bilang kalau perusahaannya ini kurang memfasilitasi
memfasilitasi mereka. Kehakiman bilangnya kayak gini, hanya karena The Givers tidak menjadi bagian dari tim produksi 50-50, ini tidak berarti The Attract tidak memberikan support yang cukup. Jadi The Attract yang udah merasa ditipu sama The Givers kan udah dipecat, udah diberhentikan ya toh. Tapi mungkin 50-50 merasa dengan The Givers ini dipecat, The Attract, kalian itu tidak memfasilitasi kita. Ya kalau misalnya setelah dipecat terus mereka nggak dicarikan apa-apa, terus ataupun lagu juga nggak ada atau gimana, mungkin jadi masalah. Tapi saat ini kan seperti yang udah kita tahu, The Givers itu udah nipu The Attract, sehingga The Attract ini harus motong The Givers. Tapi kalau ini yang dipermasalahkan, lah gimana? Masuk perusahaan udah ditipu terus tetap dilanjutkan kerjasamanya? Nggak mungkin ya toh. Makanya dari kehakiman sendiri mereka itu tidak melihat adanya pelanggaran. Makanya permintaan 50-50 untuk memutuskan hubungan kontrak eksklusif sama The Attract ini tidak diterima. Sekarang mari kita bahas masalah postingan di akun Vivi. Di postingan pertama ini mereka itu ada poin A, B, C gitu. Nah poin A-nya mereka kayak gini bilangnya, CEO perusahaan melihat girl group hanya sebagai alat pembayar hutang. Seperti yang udah aku jelaskan di awal video tadi, udah jelas ya toh, hutang yang masuk kepada 50-50 itu berapa, dan uang yang digunakan oleh John Hong Jun itu adalah uang yang diterima dari investor. Jadi apalagi yang kurang jelas, bahkan kehakiman pun udah bilang kalau tidak ada pelanggaran. Kecuali adanya data yang telat, dan itu pun diakibatkan The Givers yang telat ngasih data ke The Attract. Di poin B, mereka itu bilang kayak gini, perusahaan membuat image negatif tentang kita di YouTube dan tidak memberikan detail masalah uang 3,3 M. Nah ini loh, 3,3 M uang yang diinvestasikan oleh The Attract untuk biaya operasional ataupun biaya tidak langsung. Ini memang betul merupakan uang yang masuk ke 50-50, tapi mereka itu nggak perlu bayar gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa 50-50 itu terus meminta penjelasan akan uang ini. Kalau misalnya mereka disuruh bayar 3,3 M, masuk akal. Tapi nggak tahu kenapa mereka itu terus menerus minta penjelasan untuk 3,3 M. Perusahaan itu memang punya 1,6 M cash. Ya, tapi itu juga dimintakan penjelasan. Ini 1,6 M ini dari mana? Gimana? Loh, itu kan ya masalahnya CEO sama investor ya toh. Nggak tahu kenapa ini yang terus dipermasalahkan. Kecuali ini hutangnya dilemparkan ke 50-50 baru masuk akal. Tapi nggak tahu kenapa mereka itu terus-menerus tanya. Jadi kesannya, misalnya ada perusahaan, mereka mendapatkan investor, tapi karyawannya tanya, kok ini kita di investor sama ini kenapa? Penjelasannya apa? Ya beda ya toh, CEO itu ada tanggung jawab untuk masalah investasi gitu itu. Sedangkan ada juga yang namanya karyawan itu kerja. Ada juga idol yang kayak gini, ya tugasnya adalah mereka bekerja dan membayar hutang yang berhubungan. Yang nggak ada hubungannya, ya nggak usah ya toh sebenarnya. Apalagi masalah uang yang diinvestasikan kayak gini. Nah terus di C, mereka bilang kayak gini, jangan menjelekkan para member dengan image tempering. Tempering itu apa? Tempering itu adalah cara komunikasi yang licik. Jadi misalnya nih, ada karyawan perusahaan A ketemu sama bosnya perusahaan B. Dan perusahaan A sama B ini misalnya kompetitor. Tapi karyawan A ini ketemu sama bosnya perusahaan B. Nah, ini mencurigakan ya toh. Nah, ini yang disebut tempering. Nah, kalau di Korea saat ini kan dipandangnya 50-50 sama The Givers ini mereka itu kayak satu kelompok yang berusaha membebaskan diri dari The Attract. Nah, ini yang kayaknya dimaksud sama member 50-50. Kita itu jangan dibilang tempering, kita itu nggak gitu. Nah, itu yang mau disampaikan sama member 50-50. Dan ternyata besoknya mereka itu langsung membuat postingan lanjutannya. Dan orang-orang Korea melihat postingan ini, komentarnya itu cuman, kalau kamu sesakit itu nggak usah lah jadi idolis, kamu ke rumah sakit aja, istirahat aja, berobat aja gitu. Nah di postingan ini mereka itu terus bilang kalau badan mereka itu sakit. Dan untuk menyelesaikan album, meskipun mereka sakit, mereka itu terus harus bekerja gitu kesannya. Dan di situ mereka itu juga menuliskan dalam tulisan biru, yang artinya adalah semua warga Korea itu memiliki hak untuk dihargai dan semua orang itu juga memiliki hak untuk bahagia. Ya benar, tapi tak bacakan apa yang mereka tulis. Nah di page keduanya mereka itu bilang kayak gini, waktu membuat lagu Lovin' Me, Tell Me, dan Login, beberapa member itu harus pingsan dan terbangun menggunakan masker oksigen. Dan bahkan ada juga yang kena panic attack. Dan saat pengerjaan lagu Cupid, Aran itu harus terus-menerus mendelay waktu operasinya untuk menyelesaikan lagu ini. Ini jujur sangat disayangkan banget karena mereka harus tetap bekerja dalam kondisi badan sakit. Tapi mana ada sih idol yang bisa istirahat di saat mereka capek, yang bisa makan enak di saat mereka harus diet? Mana ada sih? Jujur namanya pekerjaan idol ini berat banget, makanya nggak sembarang orang
bisa ya toh? Ya toh? Kalau misalnya usahanya nggak susah itu, ya semua orang udah bisa jadi idol. Kenapa sih di Korea itu 1 tahunnya ada ratusan grup yang debut, tapi juga banyak banget yang bubar? Kenapa? Karena ini emang nggak mudah, nggak sembarang orang itu bisa. Meski kamu udah kerja keras pun loh, nggak mesti kamu bisa sukses. Apalagi kalau kamu nggak kerja keras. Ya toh, ini emang pasarnya itu kompetitif banget gitu loh. Udah gitu mereka juga bilang kayak gini. Kayak Sena, karena dietnya yang terlalu ketat, badannya itu butuh waktu 6 bulan untuk beradaptasi. Lalu untuk member bernama Sio, sebelum debut pun dari bulan Juli tahun 2022, badannya itu sering gemeteran, sakit kepala, blackout, dan juga didiagnosa panic attack, dan juga sering sakit, lalu melampirkan juga bukti hasil laporan dari dokter. Orang Korea yang lihat ini, dan bahkan ini loh sebelum debut. Kalau misalnya sebelum debut kamu tahu kamu sesakit ini, lah kamu kok masih milih untuk debut sih? Nah itu juga yang dipertanyakan. Berikutnya, Aran juga bilang kayak gini, terkena kolesistitis ya yang dia dioperasi, dia harus tetap aktif dan katanya ada kalanya dia itu kurang bisa kayak melakukan pembuangan gitu selama 20 hari, badannya bengkak, tapi badannya juga tidak boleh menggemuk sehingga mengakibatkan stres yang sangat berat. Ya ini juga sangat disayangkan banget, tapi ya gimana ya, kalau misalnya kamu sakit mau istirahat ya nggak bisa jadi idol juga gitu. Nah ini gini loh reaksinya orang Korea, apakah badan kalian itu sakit karena ada atrek, atau memang badan kalian tuh udah sakit dan kalian menggunakan ini untuk menyalahkan the attract? Beda cerita ya toh. Kalau misalnya badan kamu gini, kamu mau ke entertainment manapun ya bakal tetap sakit gitu loh. Kecuali badan kamu yang sehat dijadikan gini, ya toh, itu beda cerita. Tapi dari sebelum debut lah inilah itu, dan jujur kondisi badan member 50-50 pun dinilai kayak nggak kayak idol, karena dibandingkan dengan idol-idol lain, ya di Korea 50-50 ini badannya dinilai sebagai dietnya kok kurang ya, dan makanan mereka pun tergolong lebih nyaman dibandingkan idol-idol lain. Di saat BTS mereka itu cuma makan dada ayam 2 kali, terus makanan yang pengen mereka makan itu cuma dituliskan di buku note gitu, biar nanti kalau udah nggak butuh diet mereka bisa makan. Nah BTS itu loh kayak gitu, sedangkan mereka itu bisa makan enak dan dietnya pun ya bilangnya parah, tapi kok. Dan di postingan ketiga mereka itu mulai bilang kalau Jong Jun itu tiba-tiba suatu hari itu manggil para member dan dihadapkan kepada para investor. Dan para member ini merasa kalau Jong Jun ini terlalu menggebu-gebu gitu loh di depan investor. Ini gini yo, sebagai CEO perusahaan ataupun yang nonton video ini, kamu mau nyari pekerjaan ataupun kamu mau masuk kuliah, kamu daftar OSIS atau apapun, waktu kamu butuh dipilih, kamu pasti harus menjanjikan yang lebih atau kamu harus nunjukkan semangat kamu ya toh. Mana ada orang waktu di interview kerja, ya saya bisa kayaknya ngerjakan gini, nggak toh. Oh saya pasti bisa pak, saya bisa ngerjakan ini. Yang dibutuhkan semangat ya toh. Dan waktu itu kondisinya 50-50 pun masih belum positif. Tentu kalau ada investor, ya dia harus menjanjikan, oh kita ke depannya bakal bagus, kita bakal ngerilis lagu ini. Namanya CEO ya tentu dia harus bisa menyampaikan kata-kata yang menjanjikan juga ya toh. Masa di situ CEO bilangnya, ya jujur member kita ya cuman sebatas gini, lagu ya semoga bisa bagus. Lah kalau misalnya bilang kayak gitu, nanti kalian bilangnya kok CEO tapi merendahkan kita depan investor. Dinaikkan dibilangnya menggebu-gebu memberikan janji palsu. Ya susah juga ya toh. Lah kalau misalnya janjinya besar, ya udah kita tinggal ngikutin dan menyesuaikan ekspektasi. Kenapa nggak mikirnya itu kayak, loh janjinya tinggi, ya udahlah kita harus bekerja keras untuk paling tidak mengecewakan. Mikirnya lebih kayak, loh kok itu tinggi banget, kita lo nggak bisa kayak gitu. Ya masa depan investor dijelek-jelekan, ya tentu di depan investor harus lebih banyak lagi atau sisi positif yang ditunjukkan. Apalagi pertemuan dengan investor ini kan dilakukannya sekitar bulan Juni, sedangkan The Givers itu udah mempersiapkan untuk merebut member 50-50 ini kan mulai dari April. Jadi orang-orang Korea itu mikirnya palingan 50-50 ini di waktu itu mereka itu udah nggak suka The Attract, sehingga apapun yang dilakukan sama The Attract ini ya dilihatnya itu negatif terus. Oh ini kok menggebu-gebu, ini kok gini-gini. Ya padahal ya itu sewajarnya gitu loh. Yap, jadi kondisinya kayak gitu, kayak semuanya udah jelimet nggak karu-karuan. Kayaknya udah susah banget ini 50-50 bisa bangkit kembali. Jujur kayaknya nggak bakal bisa. Sedangkan image-nya Jong Jun itu terus naik, dan bahkan kemarin itu sempat ada satu orang Singapura, kebetulan dari Singapura, dia itu muncul di salah satu TV show Korea. Dia bilang,
saya ini kaya banget, saya mau investasi tapi bingung kemana gitu. Akhirnya netizen itu para komen, yuk ketemu John Hong Jun aja. Akhirnya beneran orang kaya ini, orang Singapura yang kaya ini, dia investor di John Hong Jun kalau nggak salah 6M Korea won kalau nggak salah ya. Ya, sekarang terlihat ya tuh, yang satu mendapatkan investasi, sedangkan yang satu kayak gini kondisinya. Bahkan netizen aja itu ikutan merekomendasikan investor untuk menginvestasikan ke John Hong Jun, sedangkan 50-50. Oke, ada postingan tambahan lagi di akun Vivi ini. Postingan yang terakhir ini lumayan panjang dan juga lebih ke arah keuangan, tapi simpelnya kayak gini. Ini bos, dia itu mendapatkan image positif dengan cara bilang di media kalau dia itu jual mobil lah, uang dari ibunya yang udah tua itu diinvestasikan di perusahaan lah, kita katanya dibilang nginep di tempat yang bagus lah, gini. Tapi itu semua loh yang bayar kita. Lah iya, itu kan namanya investasi. Nah coba sih kamu lihat ada orang tanya, kamu mau nggak minjemkan uang ke saya, nanti tak bayar lek sukses. Mana ada. Kalau ke bank dimintain bunga, dan bank pun nggak asal orang dipinjemin ya toh. Nah ini yang disebut investasi, dan kalau nantinya sukses ya namanya bagi hasil ya toh. Ya ini ya nggak tahu kenapa ini dipermasalahkan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, kayak 1-2 jam setelah berita ini, ternyata salah satu member bernama Kina, dia mengumumkan kalau dia mau kembali ke The Attract. Dan yang menarik, di masalah kesehatan pun, Kina itu merupakan satu-satunya member yang tidak komplain juga. Kina ini juga merupakan salah satu member yang masa trainingnya juga paling panjang dan juga tergolong yang paling tua di sini. Nah, sehingga di sini netizen Korea itu juga menunggu kalau misal Kina itu ternyata membongkar rahasia ataupun rencana yang dimiliki oleh member 50-50 ini. Misalnya Kina bilang, ya sebenarnya kita itu diginikan sama siapa, lalu kita memiliki bukti-bukti yang seperti apa yang pengen kita gunakan ke arah mana. Nah, orang Korea sekarang lebih menunggu ke arah situ, tapi nggak tahu apakah gimana. Tapi semakin mereka ini membongkar kayak gini, sebenarnya itu semakin negatif dan nggak tahu ya kenapa harus dibuat kayak gini. Tapi ya apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Jadi video kali ini sampai di sini, dari masalah hasil sidang sampai yang terakhir ini udah tak bahas. Semoga waktu ini terupload setelah diedit pun masih fresh beritanya, nggak ada tambahan lagi. Oke, jadi makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video